Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan, dengan kekesalan, sekesal kita menyaksikan pertandingan final UEFA Champions League antara Internazionale yang dicabik-cabik oleh Paris Saint-Germain dengan skor 5-0 tanpa balas. Oke, hari ini tentunya gue bakal sedikit membahas tentang euforia kemenangan PSG, drama-dramanya, meme apa aja yang lagi rame nih di Indonesia yang beredar, karena pasti setiap ada juara Liga Champions ada fans yang berkubu, fans yang saling banter-banter kedua belah pihak dan terpecah gitu kan antar blok fans. Jadi gue akan bahas seseru apa nanti, dan tentunya juga gue akan bahas kira-kira siapa yang menang Ballon d'Or nih. Setelah Paris Saint-Germain berhasil memenangkan Liga Champions, ada Dembele, Doué, mungkin Kvaratskhelia cuma nggak terlalu, tapi kira-kira siapa yang akan menang Ballon d'Or nih, oke? Dan selebihnya gue akan bahas seputar Barcelona, teman-teman. Tentunya itu gue akan bahas pemain yang ini Ter Stegen baru saja mengeluarkan statement bahwa kayaknya dia baik-baik aja di Barcelona. Kayaknya dia tenang-tenang aja, kayaknya dia akan diperpanjang sama Barcelona. Tapi kan itu preskon yang terucap dari mulutnya si Ter Stegen. Kita nggak tahu nanti kedepannya seperti apa, karena rumor transfer juga lagi redup setelah Paris Saint-Germain juara UEFA Champions League 2024-2025. Oke, itu pembahasannya kira-kira. Tapi sebelum lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe video ini, like, komen, dan subscribe. Jadi Karbolmania yang beropini, berpendapat, berargumen. Karena gua nggak cuma pengen didengerin, tapi gue juga pengen dengerin kalian beropini. Dan semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang belum kerja segera mendapatkan pekerjaan, yang temannya masih nyangkut utang segera dibayar sama temannya, yang lagi kuliah atau sekolah diberikan nilai yang bagus sehingga diterima di universitas atau kantor yang kalian inginkan. Yang lagi di luar Indonesia lagi kerja juga semoga semakin sehat dan semakin sukses buat kalian semua. Oke? Langsung aja. Ini banyak kesalahan-kesalahan cara berpikir orang nih setelah Paris Saint-Germain juara Liga Champions. Gue keep dulu, tapi gue mau sedikit masih mengomentari tentang pertandingan final. Bahkan akun X ya dari Serie A Lawas itu bilang udah nggak usah banyak wiu, itu udah final terburuk udah ya. Jadi mungkin buat orang apalagi fans netral ya, ketika gue juga walaupun gue ya pengen menyaksikan final yang seru gitu, karena final biasanya tuh yang blunder lah yang kalah pada ujungnya, kuat dengan kuat, dan yang menang adalah orang yang memiliki konsentrasi ya, dan yang nggak melakukan kesalahan. Inter udah melakukan kesalahan, dia juga nggak unggul dalam segala hal. Jadi menurut gua itu bukan final. Sekali lagi gua katakan, itu bukan final, tapi itu penganiayaan ya, tindakan menyayat-nyayat dan bullying terhadap Inter. Karena Inter nggak ngelawan. Kalau sepak bola adalah manusia atau institusi, ya Inter tuh bisa dilaporin pencemaran nama baik. Inter tuh bisa. Kalau sepak bola itu orang, kalau sepak bola itu manusia, Inter tuh udah bisa dilaporin atas tuduhan pencemaran nama baik, karena dia mencemarkan sepak bola. Ya, dia datang dengan pasrah, dia datang dengan menyerah, dia datang dengan tanpa melawan. Inter juga harus minta maaf sama orang-orang yang nonton kayak, lah, lu ngapain kayak gini? Lu buang waktu gue 90 menit gitu. Banyak tim-tim yang lain mungkin lu kayak berpikir lu gara-gara Barcelona dikalahin. Enggak. Ternyata ketika sampai di final, itu banyak tim yang lebih pantas di final gitu ketimbang Inter gitu. Di Barcelona pasti gitu. Lawan Barcelona sebelumnya lu lawan Bayern, mungkin Bayern lebih pantas di situ. Ya, itu kayak orang yang ketika entah seorang performance yang dikasih panggung megah, ya, yang jelas udah mengeliminasi top
bintang top lainnya, tapi ketika lu dikasih panggung yang megah, lu kayak disia-siain. Ya, kayak apa ya? Kalau lu ngikutin stand up komedian, mungkin kayak Mas Panji ngomelin Ramos waktu di Suci. Nah, itu bukan final justru. Nah, penampilan yang kayak Ramos ada di Suci di final. Nah, itu ya udah, ditanya emang lu mau ngapain sih Inter juga. Ditanya, lu mau ngapain sih Inter di lapangan? Lu Rogo Sukmo. Hah? Seni sono kalah, on target 1 doang, itu juga nggak berbahaya. Di press bingung, megang bola nggak ngepres, nunggu di belakang ditungguin balik, kena lu. Ketika lu melakukan penyerangan, ketika lu menyerang malah diserep, malah kena counter attack. Itu bukan final, bro. Sekali lagi gue katakan. Ya. Jadi sekali lagi gue terangkan, kalau sepak bola adalah manusia, maka Inter itu bisa dimasukin penjara karena masuk pasal penghinaan yang dimasukin pasal pencemaran nama baik, menghina di sepak bola itu. Ya. Tahu gak lu, Inter kayak orang yang baru dikabarin, bro ntar jam 4 main bola ya. Main bola. Gue bukan atlet. Gue bukan pemain bola. Gimana nih? Ya nggak usah pakai seragam aja. Tapi seragam 1-2 yang sport banget nggak ada. Udah seragam 3 kuning, main pakai baju kuning. Jadi kayak orang biasa yang taruh di lapangan, taruh partai final. Mana orang yang teriak-teriak Sommer kiper jago, Sommer. Ya bagus kalau yang seperti gue katakan, kalau petinju double covernya udah triple cover atau berlapis-lapis. Ini mana Sommer? Kena tap in Hakimi, mana Sommer? Kena Dowe 2 kali, mana? Kena Kvaratskhelia 1 lawan 1, kena Mayulu, mana kiper jago? Gue selalu mengatakan bold statement itu, kiper yang bagus bukan hanya semata-mata karena skill individu kiper tersebut, atribut kelengkapan kiper tersebut untuk menjadi seorang kiper bagus. Tapi kiper yang bagus juga itu terjadi atau terbentuk karena cara bermain tim yang low block. Makanya lu lihat tim-tim low block, Oblak jagonya gimana. Sommer kelihatan jago banget lawan Barcelona. Coba keluar main nyerang. 5-0 kiper jago. Dah, apa getar kakinya apa? Jadi buat Sommer mungkin apa ya? Ada pepatah ya, kalau ada Sommer di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Nggak, udah. Sekarang kita bahas meme yang keluar. Ketika gue mengatakan bahwa Inter ini menghina sepak bola gitu, final yang menyedihkan, ini nggak pantas gitu. Dibalas tuh, lebih menyedihkan lagi Barcelona yang kalah sama Inter di semifinal. Berarti kan Barcelona lebih sampah dari Inter. Berarti kan Barcelona lebih lemah dari Inter. Iya, Barcelona kalah dari Inter. Ya. Cuma lu logik cara berpikir dari mana tuh? Gue sampai bilang kayak gini. Ya udah, berarti ya kalau lu mungkin fans Madrid yang ngomong kayak gitu, Madrid dikalahin sama Arsenal, Arsenal dikalahin sama si Paris Saint-Germain, berarti Madrid jauh merosot di ujung bumi, palung buminya tuh Paris Saint-Germain. Berarti Madrid di ujung diinjek sama Arsenal. Ya, apa lu fans apa? Kasih tahu ke gua. Lu fans Inter, lu fans Paris Saint-Germain, nggak apa-apa, silakan ngomong gitu. Tapi kalau lu fans yang benci sama Barcelona, sama ya udah, lu sama kayak bilang Toni Kroos lebih besar dari trofi Barcelona. Ya, balikinnya gampang, tinggal oke, kalau Liga Champions itu lebih bikin orang lebih bagus, lebih better dari pesaingnya, berarti Sergio Roberto lebih bagus dari Zidane. Udah selesai. Ya kan? Oh, itu untung Barcelona tuh, untung Inter yang masuk. Kalau Barcelona yang masuk 8-0 kali. Lah. Barcelona yang masuk nih, lu fans, makanya gue tanya, lu tuh fans apa? Kalau Barcelona yang masuk, Barcelona kalahnya sama Paris Saint-Germain 8-0. Ya, oke, gue aminin. Ya udah, gue nggak bantah itu Barcelona kalah 8-0. Tapi cara berpikir lu adalah kan kalkulasi. Ya, Inter kalah sama ini 5. Ya, sementara Inter bisa golin ke Barcelona 3. Jadi 8 ditumpuk skornya. Jadi dikalkulasiin, diakumulasikan ke Barcelona jadi 8-0. Ya. Nah, Barcelona menang lawan Real Madrid berapa skornya? 19 berapa kalau diakumulasikan tuh. Ambil 5-2 deh.
Ambil 4-0 sama 5-2 lu tinggal pilih. Berarti kalau finalnya Paris Saint-Germain, dengan cara berpikir lu diakumulasikan, kalau Paris Saint-Germain finalnya lawan Real Madrid, itu sama aja 8 skornya. Oh nggak usah 8 deh. Barcelona kalah sama Inter, yang apa-apa. Barcelona sama Inter kalah 8 lah. 8 dibantai Paris, ditambahin Barcelona 8 tambah 5 ya 9, 10, 11, 12, 13, 0, berarti kalah aja. Gitu cara berpikirnya. Sebenarnya kayak ngadepin kayak gini-gini males ya. Ucapkan selamat kepada Dembele karena dia udah pasti mendapatkan Ballon d'Or. Gue tahu lu fans mana. Gue bales tuh, lu ucapin juga dong sama tim-tim yang juara. Ya tim-tim yang juara domestik, juara Copa, juara Super Cup, juara Coppa Italia, lu jelasin sama lu. Iya, jadi lu fair, lu kasih tahu nih siapa yang udah juara udah pasti gitu. Dan gue tahu lu fans apa tuh, gue tahu. Lu paling tim 0 gelar tahun ini udah. Itu yang bikin nggak ada yang bisa dibanggain dari diri sendiri dan nggak ada yang bisa dibanggain dari tim. Makanya dia ngebanggainnya nebeng. Ya, dia nggak bisa nih kalah terus sama Barcelona, makanya dia nebeng di Inter. Dia nggak bisa nih, oh Inter ada Yamal nggak pantas Ballon d'Or, nebeng ke karena pemainnya katrok semua nih tahun ini. Itu. Ada lagi narasi Douwe lebih bagus daripada Yamal. Gimana ya? Oke, gua kasih argumentasi lah. Douwe lebih bagus daripada Yamal berdasarkan apa? Kontribusi emang oke gitu. Cuma kalau lu lihat game per gamenya beda, tapi ya tingkat kesulitannya itu beda. Ya. Coba lawan Madrid, bisa gak ngacak-ngacak Madrid tanpa menang satu kali pun di musim ini? Bisa gak? Ya, bisa gak? Douwe waktu itu belum masuk ya ke Perancis, cuma ngegendong Spanyol kayak gitu. Bisa gak bawa Barcelona yang dari era gelap sampai kayak sekarang gitu? Kontribusinya banyak, impactnya banyak. Dan dulu enaknya ketika kalau kita komparasi orang, itu pemainnya ketemu tuh masing-masing. Dulu compare-nya adalah Messi Ronaldo. Ya. Cara ngelihatnya kan gampang. Trofinya ya trofi keberapa ya? Pertama man of the match-nya, impact-nya dia, GA-nya dia dulu belum ada GA pre-assist nggak kehitung atau segala macam lah. Impact-nya nih, impact-nya kan ketemu kalau gue bilang ya. Nge-compare enakan kalau ketemu. Ini kan nggak ketemu. Messi Ronaldo dulu ketemu. GA-nya banyakan mana? Trofi individualnya banyakan mana? Trofi tim banyakan mana? Head to head-nya banyakan mana? Ballon d'Or dapat. Lebih banyak. Mungkin dari variabel A, B, C, D menang ini satu variabel doang menang gitu lawannya. Ya menang yang lebih banyak lah. Nah ini kan sama nih. Sama lah. Bahkan Yamal lebih banyak juga dia gol-gol yang gak masuk akalnya banyak, impactnya banyak. Nah, kalau masih mau ngebandingin, dia kan belum ketemu berdua. Ketemu nih di Nation League, gue gak tahu tuh masuk hitungan apa enggak. Jadi buat nge-compare ini ya kalau lu patokannya bisa ngebawa sampai final ya Dembele lah. Cuma kan nih kayak Douwe lebih bagus. Ada lah yang gak mau Yamal bagus, ada lah. Nah pertanyaannya Ballon d'Or siapa? Ya Ballon d'Or kandidat terkuat Dembele. Karena trofi. Walaupun Dembele di Liga Champions lebih bagus Rapinya. Ya, lebih bagus Rapinya daripada Dembele. Ya bedanya ke final dan menang aja. Impact-nya, konsistensinya Rapinya. Bahkan bisa menang Dembele ya. Kalau misalkan skemanya adalah ada dua pemain Barcelona di nominasi, misalkan Dembele, Rapinya, Yamal, itu Dembele menang karena Barcelona terpecah. Itu. Jadi ya banyak indikator pemain terbaik ya, bukan cuma golin yang lebih banyak, bukan pencetak gol lebih banyak, tapi ya apa nih impactnya nih. Quadruple tuh udah komplit, menurutku udah lengkap. Barcelona 3 trofi, ini 4 trofi, geng Paris Saint-Germain. Ya impact tinggal hitung nih man of the match-nya berapa kali, GA-nya menang mana, ya gitu kan. Terus big game player-nya gimana, itu. Jadi masih seru Ballon d'Or, gue bahas lagi nanti. Nah sekarang gue mau bahas tentang
Ter Stegen. Dia mengeluarkan statement bahwa gimana nih, Johan Garcia udah mau datang, ada obrolan apa sama Hansi Flick? Dibilang gue belum ada obrolan apa-apa dan gue ngerasa baik-baik aja. Gue tampil bagus di musim-musim sebelumnya dan gue masih mau di Barcelona, tampil bagus di musim-musim sebelumnya. Dia habis main lupa ingatan kali ya. Ter Stegen habis main lupa ingatan. Tapi ya gue sebenarnya gini, kalau di Barcelona gue nggak bisa nyalain kiper. Yang bikin kiper kelihatan lebih susah ya, tingkat kesulitannya lebih besar, itu ya tergantung timnya juga, cara mainnya gimana. Makanya gue bilang, lu taruh Yann Sommer di Barcelona kebobolannya lebih dari 1. Lu taruh kiper paling jago di dunia saat ini main di Barcelona, kebobolan lebih dari 1. Jadi gue nggak murni kayak Ter Stegen salah, oke lah, kesalahannya fatal gitu. Cuma cara main Barcelonanya sih. Tapi kalau disuruh pilih, politiknya kan gini. Szczęsny ditawarin kontrak. Ditahan sama Szczęsny. Hold sebentar, diskusi. Karena anaknya sekolah di Poland. Kalau mau semua keluarga diangkut ke Barcelona, adaptasi ulang. Tapi akhirnya di penghujung Szczęsny perpanjang kontrak. Walaupun dia udah sempat bilang kalau kalau kiper masuk ke Barcelona, pasti ada kiper yang keluar. Szczęsny perpanjang kontrak. Tiba-tiba semua medsos ramai Ter Stegen out. Ini kan politiknya ya, Johan Garcia masuk, Stegen out, bisa jadi. Bahkan si itu bilang, siapa? Hansi Flick. Ini kalau Johan Garcia masuk, ya starting 11-nya ya Johan Garcia gitu, bukan Stegen. Nah, itulah ya. Belum ada lagi kabar Nico Williams, belum ada lagi kabar Luis Diaz, belum ada kabar Leao atau pemain-pemain yang mau ke Barcelona. Cuma ya itu aja yang bisa gue sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang udah, silakan di komen coba Ballon d'Or milik siapa, indikatornya apa, argumentasinya apa, meme-meme yang lagi beredar apa di mana, di X atau di media sosial, dan jangan lupa nonton Dance TV ya teman-teman. Makasih udah nonton My Super Soccer live kemarin bareng gua, Jerry, si Aldi Bawazir dan Randika Jamil. Nanti timnas lagi, kita ada gua, Jerry, Aldi Bawazir dan legend Karis Yulianto ya, Mas Karis Yulianto. Itu nanti di YouTube My Super Soccer. Jangan lupa juga nonton Dance TV. Dance TV ini baru tayang bareng gua dan Bung Yuke. Kita spill pemain timnas, bagaimana keadaan dan kondisi timnas saat ini. Jadi nonton Dance TV. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vamos.